teman-teman, apa kabar nih? Akhirnya kita ketemu lagi nih, walaupun kita lewat online, tapi setidaknya kita bisa berjumpa lagi secara virtual. Gimana nih kabar kalian semua? Baik. Luar biasa. Oke. Jadi hari ini nih kita kan mau ngobrol nih, mau bincang-bincang cantik. Tapi sebelumnya gue mau dong lu orang semua kenalan dulu, biar nanti orang teman-teman yang nonton video kita tuh bisa tahu kita siapa. Karena kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi siapa tahu dengan mereka tahu nama kita, mereka jadi sayang. Iya. Benar banget. Nama gue Denzel Obaja, gue salah satu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komunikasi di Untar. Ya, angkatannya sama ya, angkatan 18 ya. Oke, yang lain? Gua Rio Senja Putra, biasa dipanggil Rio, hobi jalan-jalan. Hobi ya, Pak? Iya. Jadi gua juga salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 18. Nama gue Belinda, gue juga Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 18. Nama gue Jessica, gue juga angkatan 18, Fakultas Ilmu Komunikasi. Nama gue Francisca, gue juga dari angkatan 2018, Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke, dan terakhir gue Alvina, gue juga angkatan 2018, gue dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. Nah, kita langsung aja kali ya masuk ke topik bahasan kita hari ini. Jadi kita itu membuat video ini, kita bincang-bincang cantik hari ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah media sosial kita. Nah, jadi kita udah ada akun media sosial namanya @transgenderequalities. Di situ kita ngebahas seputar tentang transgender. Nah, jadi kita langsung aja nih. Pertama gue mau nanya sama lu orang semua, apa sih pandangan lu atau ketika lu denger transgender atau mungkin lu ketemu nih ngelihat seorang transgender, apa sih yang lu pikirin, apa sih yang lu bayangkan gitu? Ya. Mau siapa duluan? Mari. Gue dulu deh. Kalau Oke. dari gue, Denzel, gue tuh ngeliat transgender itu sebenarnya ada dorongan ya. Jadi dibilang kelainan enggak, tapi ada dorongan pribadi dari entah pria atau wanita yang mereka tuh nyaman sama lingkungan yang bukan jadi status gendernya dia. Contoh, kalau misalnya cowok dia sering main sama cewek, nggak semua ya, tapi kayaknya cowok ini tuh ngerasa kalau gaul sama cewek kok lebih enak, terus bawaannya juga jadi lebih kamu gimana sih gitu. Jadi kayak dia juga terlalu terbawa ya sama pergaulannya. Jadi ketika dia gaul sama cowok, tidak menemukan salah satu titik temu kenyamanan gitu. Ya jadinya keseringan sama perempuan, kayaknya ngikutin perempuan, lama-lama interestingnya mereka itu ya dengan perempuan. Oh, ini enak nih kalau jadi perempuan. Itu yang kalau gue baca di jurnal-jurnal dan juga riset-riset juga. Tapi ada dorongan lain biasanya bisa jadi faktor karena relationship. Contoh, perempuan misalnya. Ataupun pria sebaliknya. Anggaplah pria ketika dia pacaran sama perempuan, ini nemu studi kasusnya waktu itu di internet ya. Jadi ketika pria ini pacaran sama wanita, pria ini tuh pertama kali dia jatuh cinta, sayang banget sama perempuan ini. Terus perempuannya tuh kayak ngeghosting doang. Ghosting tuh maksudnya ya Nyakitin gitu ya. nyakitin aja ya, mungkin ya cuman main-main. Terus ya akhirnya cowoknya udah pengharapan ekspektasinya tuh, wah kayaknya bisa sampai gede nih sama dia, nggak taunya ya gitu dibuang. Nah akhirnya sakit hatinya ini, luka, trauma sama perempuan gitu. Jadi dia kayak kok gini ya perempuan ya. Terus dia bisa jadi teman sahabat perempuannya, dia cerita terus dan akhirnya lingkungannya sama perempuan terus. Dia ngerasa kayaknya lebih nyaman jadi perempuan deh. Kok kayaknya kalau pria tuh disakitin terus, kayaknya pria nggak akan sama deh. Bisa jadi pikirannya tuh berbeda. Nah maka dari itu ya sudahlah, pria tersebut bisa memutuskan untuk mengganti status gendernya menjadi wanita. Itu yang kalau gue temuin. Oke, kalau lain gimana nih? Kalau gua awalnya gua itu ngelihat transgender itu aneh ya. Apa sih, semacam kayak mungkin orang ini gangguan gitulah sama kejiwaannya atau gimana. Cuman kan setelah kebetulan kita di salah satu tugas kita media sosial itu kita angkatnya tentang transgender.
Nah di situ kita juga baca riset-riset, terus jurnal-jurnal gitu tentang transgender. Nah setelah gue baca itu sebenarnya transgender itu bukan suatu gangguan kejiwaan, tapi itu tuh keadaan dimana seseorang itu nggak bisa nerima keadaan biologis yang dia miliki sejak lahir. Jadi keadaan psikisnya sama biologisnya itu nggak sejalan gitu loh. Misalnya itu ada laki-laki yang ingin menjadi perempuan atau sebaliknya kayak gitu. Setuju yo. Kalau menurut gua, mungkin pas pertama kali gua ngeliat transgender kayak gimana ya, kayak gak terima gitu loh. Maksudnya kenapa ya nih orang kayak gini? Pasti kan kayak bertanya-tanya dong, maksudnya kenapa dia ngelakuin kayak gitu? Masa dia jadi cewek jadi cowok atau cowok jadi cewek sebaliknya? Pasti kan awal-awal ya semua orang pasti nggak terima lah awal-awal kan, tapi lama-lama kalau misalnya kita makin cari tahu, makin nonton, ya makin cari tahu tentang mereka, kehidupannya mereka kayak gimana, nonton film, denger cerita-cerita kisah nyata gitu, pasti kita makin lama ya gue makin ngerti gitu loh, makin memahami, seenggaknya gue menghargai mereka lah kayak gitu. Siska atau Jessica gimana? Kalau menurut gue sih dulu pas gue dengar transgender itu kayak geli, aneh gitu. Kok transgender itu kan cewek yang mau jadi cowok atau cowok yang jadi cewek gitu kan. Pertamanya sih dengar kayak apaan sih itu gitu kan. Tapi waktu gue cari tahu kan kita kan kita kan ngebangun Instagram nih kan konsepnya kan transgender kan. Terus pas gue cari tahu lebih lanjut, oh ternyata transgender begitu, kita juga harus menghargai mereka gitu, karena kan mereka punya kehidupan sendiri juga, mereka juga manusia gitu. Jadi sama-sama lah kita menghargai mereka juga, jangan ngeliat mereka kayak ih gitu. Itu sih gue. Kalau lu sih gimana? Kalau dari gue sendiri, awal pertama kali dengar kata transgender itu aneh. Cuman makin kesini menurut gue biasa aja, karena gue udah sering lihat orang-orang transgender gitu. Mungkin juga bisa jadi contohnya di dalam satu keluarga dia cowok sendiri, terus yang lain tuh dia punyanya cici. Nah bisa jadi dia lihat cicinya pakai bajunya bagus-bagus nih, jadi dia tergiur gitu. Maka itu dia jadi berubah lah, pengen jadi perempuan gitu kalau dari gue. Kalau dari gua nih ya, gue juga awalnya sama sih, kayak kita semua mungkin sama ya. Pertama kali mungkin pas masih kecil juga ketemu orang yang misalnya dia cowok nih, penampilannya cowok, tapi ternyata dia lemah lembut, gemulai gitu, kayak ih apa sih kok cowok kayak gini gitu kan. Mungkin awalnya kita menghakimi gitu, tapi setelah gue juga kayak gue mulai belajar, gue mulai dewasa, gue mulai ngerti, apalagi kita ngambil materi ini, gue baca banyak kasus gitu ya, gue mulai kayak ngerasa mereka tuh nggak sepantasnya juga kita beda-bedain gitu. Terlepas dari lu orang mau setuju atau enggak, atau nganggap transgender itu nggak bener, lu punya prinsip, keyakinan, norma, agama, apapun itu yang nganggap kayak, transgender tuh nggak boleh gini-gini, terserah. Cuman dari yang gue lihat dan gue pelajari juga tuh kayak, ya terlepas dari itu semua, kita tetap harus menghargai dia gitu. Nggak sepantas sih kita menjahati dia gitu sih. Jadi kayak, mereka juga kalau bisa milih nih ya, dari belum lahir nih, mau jadi cewek apa cowok, mereka juga udah pasti milih apa yang mereka mau. Nggak mungkin mereka mau terjebak di tubuh yang salah gitu lah istilahnya. Dan menurut gue sih juga, selama mereka nggak merugikan kita, nggak ganggu kita, nggak jahatin kita, kenapa sih kita harus mengusik dia gitu kan. Ya intinya kita lihat dia sebagai seorang manusia lah ya, memanusiakan manusia, bukan dia perempuan, dia laki-laki, enggak, tapi manusia gitu. Dia tuh manusia gitu, punya hati, bisa sakit, bisa kecewa, bisa sedih. Sama lah kayak kita, gitu sih kalau dari gue ya. Bener banget sih. Tapi di sini kita berusaha di posisi yang netral. Di sini kita bukan berarti ngebelain kaum transgender atau tapi intinya di sini kita itu apa ya, berusaha buat berbagi lah, intinya gimana kita itu saling respect aja, walaupun di beberapa di beberapa aspek, di baik dalam agama atau keadaan di sekitar kita itu nggak bisa dibenarkan itu, tapi ya kita nggak tahu latar belakang dari mereka itu gimana, apa yang membuat mereka menjadi seperti itu. Jadi ya kita pun nggak bisa menghakiminya. Selagi dia tidak merugikan ya udah,
kita saling menghormati aja sih kalau menurut gua ya. Betul banget sih, mengangkat sedikit perkataan dari Rio tadi. Lebih tepatnya kenapa kita angkat tentang transgender dan belakangnya ada equalities. Equalities itu berarti kesetaraan. Nah, kenapa kita lebih fokus ke transgender? Tujuannya benar, sekali lagi bukan buat membela atau mengagungkan atau lebih mengangkat topik yang wah kayaknya harus nih bela transgender, enggak juga. Lebih ke kesetaraannya. Kenapa transgender? Itu karena rata-rata korban bulinya dan juga tingkat bunuh dirinya itu kita bisa lihat bahwa transgender lah yang lebih banyak. Ya kita tidak naif, yang lain juga ada berdasarkan pembulian biasa, verbal, non-verbal, dan yang lainnya. Cuman kita mengangkat kesetaraannya untuk bisa menjunjung tingginya tuh semua orang sama. Nggak cuma orang transgender aja. Dan kita ingin terapin tuh nilai-nilai yang bisa menjadi edukatif, informatif juga sama orang-orang. Supaya ketika kita lihat sesuatu, lebih baik kita tidak judge, melainkan kita untuk introspeksi diri. Apa kita udah benar? Benar kata Rio, selama dia tidak merugikan kita dan tidak ada salahnya dia memilih hak hidupnya dia, ya that's not a problem buat kita. Yang bisa kita lakukan ya harusnya support each other, even dalam mungkin kerjaan, tidak ada diskriminasi, dalam lingkungan permainan, dalam persekolahan, perkuliahan, ya mereka semua sama dan kita menyikapinya justru harus merangkul. Bahkan kalau kita bisa jadi impact dan influence yang baik sama mereka dan mereka bisa lebih ngerti oh hal yang baik seperti apa dan berubah, kita juga nggak ada yang tahu. But the main topik itu adalah kesetaraannya yang mau kita bantu angkat. Itu sih. Kayak ini ya, kayak kasus kita juga pernah bahas kasus di Instagram post kita yang salah seorang transgender yang bunuh diri itu, dan dia sampai ngomong pesan terakhirnya dia cuma akan bisa mati dengan tenang apabila transgender diperlakukan tidak seperti dia saat dia masih hidup gitu. Itu menurut gue tuh kayak ngena banget gitu, kayak dia tuh mau ngasih tahu gimana jahatnya selama dia hidup menjadi seorang transgender dan diperlakukan seberapa teganya gitu, kayak dia nggak pantas dapetin itu semua, perlakuan jahat itu semua gitu. Mungkin itu aja obrolan cantik kita pada hari ini gitu. Dan buat teman-teman nih yang nonton dan menyaksikan video kita, makasih udah luangin waktunya buat nonton. Jangan lupa follow Instagram kita @transgenderequalities. Terus juga like, comment, dan subscribe. Dan berikan komentar kalian tentang transgender juga. Oke? See you di video yang akan datang. Semua orang pernah nggak sih dapat pengalaman atau punya kenalan atau siapapun itu atau ketemu gitu yang seorang transgender gitulah. Gue pengen banget nih cewek tanya, oh kenapa gitu? Itu kan yang mau question mark ya kan? Nah, sampai akhirnya gue agak kaget karena dia nyatain perasaan dia ke gue.